Para saudara-saudaraku, saya sungguh bersenang sekali boleh hadir dan bersama teman-teman di sini. Hari ini, seperti yang tadi dikatakan oleh Ines, Lucy, Kak Mani, semua ya, hari ini adalah hari Minggu Misi Sedunia yang ke-96. Nah, hari Minggu Misi ini ada karena ada seorang pendirinya. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Dan hari ini kita juga memperingati 200 tahun dari Serikat Ketausan Pengembangan Iman. Ya, 200 tahun. Ada yang sudah lahir 200 tahun yang lalu. Nah, ada, saya juga belum ya. Nah, gerakan ini, gerakan ini akan dimulai oleh seorang awam wanita. Nanti kita akan melihat siapakah dia. Oke? Tema kita adalah menjadi misionaris. Siapa takut? Kita semua sejak dibaptis sudah menjadi misionaris. Saya menjadi misionaris itu saya siap diutus pergi ke 5 benua untuk mewartakan kasih Kristus. Tidak selalu harus pergi, kita juga bisa menjadi misionaris di tempat kita sendiri. Tapi kita lihat yang satu ini, oke? Nah, siapa sih misionaris itu? Misionaris berasal dari kata misi yang artinya mengirim. Kalau saya menjadi seorang misionaris, berarti ada yang mengutus saya. Karena saya mau menjadi misionaris Kristus, maka yang mengutus saya siapa? Siapa ya kira-kira yang mengutus kita menjadi misionaris? Tuhan Yesus. Kita beri tepuk tangan ke Tuhan Yesus. Ya, yang mengutus kita untuk menjadi misionaris adalah Allah Tritunggal. Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Sejak kita dibaptis, kita sudah diberi perutusan. Perutusan itu kita terima dari Allah Tritunggal untuk apa? Untuk mewartakan kasih Allah. Sekarang saya mau tanya, semua yang hadir di sini, apakah merasakan kasih Allah Tritunggal kita? Yang merasa saya dikasihi Tuhan Yesus atau Allah Tritunggal kita, boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Oh ya, saya dikasihi oleh Allah. Sejak saya dibaptis, maka dari itu saya juga disebut sebagai misionaris. Ya. Baik. Nah, maka kita semua adalah misionaris kasih. Misionaris kasih tidak harus sempurna. Misionaris kasih tidak harus hebat. Misionaris kasih tidak harus wow, terkenal di mana-mana. Tidak. Misionaris kasih hanya satu yang diperlukan, yaitu hati yang tulus, hati yang penuh cinta.
dengan cinta. Betul? Siapa yang hatinya penuh dengan cinta? Boleh angkat tangan? Wow, luar biasa. Kita tepuk tangan untuk semua yang ada di sini ya. Luar biasa. Kenapa? Karena kita dicintai Tuhan Yesus. Kita mengaku menjadi murid Kristus, maka kita sudah menjadi misionaris kasih. Nah, kita mau belajar dari seorang gadis namanya Pauline Mary Jacob. Dia seorang awam yang masih muda, ya, waktu itu masih belasan tahun. Dia lahir di Lyon, Perancis. Beliau ini yang mendirikan Serikat Kepausan Pengembangan Iman, yang tahun ini kita rayakan 200 tahun berdirinya serikat ini. Luar biasa ya. Dia adalah seorang awam wanita. Dia secara fisik terbatas. Karena apa? Karena dia punya kekurangan dalam penglihatan. Dia seorang gadis yang masih muda, dia punya kekurangan dalam hal penglihatan. Namun dia memiliki kehendak yang kuat sekali dalam imannya kepada Kristus. Memulai hal-hal yang kecil, lalu ikhlas dan tulus hati. Nah, teman-teman, saya mau cerita sedikit siapa Pauline Mary Jacob ini. Dia punya seorang ayah yang memiliki sebuah pekerjaan home industry. Ya. Lalu kemudian beliau melihat betapa susahnya untuk kemudian bisa sungguh-sungguh membantu gerakan iman di dalam sekitarnya. Lalu beliau memulai dari 10 orang pegawai atau buruh wanita yang dipimpin oleh ayahnya. Dia memulai dengan berdoa rosario. Dia mulai dengan berdoa bersama. Dia memulai mengumpulkan dana yang kecil. Kenapa? Beliau merasa bahwa perlu adanya orang-orang yang berani dan mempunyai semangat untuk berkorban demi tanah misi. Ya. Lalu dia berkata, saat itu beliau juga pernah mengalami sakit parah yang hampir dikatakan sudah tidak ada harapan. Ibunya adalah ibu yang sungguh luar biasa. Ibunya adalah ibu yang sangat pendoa, hidupnya penuh dengan doa. Lalu ibunya berkata, Tuhan, tolong anakku, biarkan saya saja yang menggantikan anakku menerima penderitaan sakit ini. Dan Tuhan kabulkan. Akhirnya Pauline Mary Jacob sembuh dari sakit parahnya, tapi ibunya meninggal. Sejak saat itu Pauline Mary Jacob berjanji dia akan memberikan seluruh hidupnya untuk pengembangan iman. Dia ingin menolong sebanyak orang untuk dapat mengalami kasih Allah yang luar biasa. Sejak saat itu, Pauline Mary Jacob sering mengumpulkan anak-anak muda, khususnya wanita, supaya belajar bersama, berdoa bersama, berkumpul bersama untuk mengalami kasih Allah. Gerakan ini kemudian menjadi gerakan yang
besar. Karena apa? Karena banyak orang-orang terbantu dengan gerakan ini. Sampai akhirnya tahun 1822 dari Vatikan, Bapak Paulus mengesahkan gerakan yang dimulai oleh Pauline Mary Jadot ini menjadi sebuah serikat kepausan. Namanya Serikat Kepausan Pengembangan Iman. Hari ini kita rayakan bersama Hari Minggu Misi dan juga peringatan 200 tahun Serikat Kepausan Pengembangan Iman. Ya, kemudian kita akan lanjutkan. Lalu setelah kita mendengarkan apa itu misionaris, ya, bagaimana riwayat dari Pauline Mary Jadot, kemudian apa yang bisa kita lakukan dalam bermisi itu, ya, memulai dari hal kecil dan di sekitar kita. Memang tadi gerakannya adalah kita siap diutus ke 5 benua. Tetapi misi itu dimulai dari diri sendiri dulu. Mulai dari hal kecil dan di sekitar kita. Mari kita terbuka dan peka pada sesama yang ada di sekitar kita sebelum kita menerima perutusan jauh-jauh. Nah, caranya bagaimana? Berani membuka diri, tidak hanya berpikir ke dalam diri sendiri. Teman-teman, seringkali kita itu mau bermisi masih memikirkan diri sendiri. Ya, aduh, aku ini tidak bisa apa-apa. Aduh, saya ini penuh keterbatasan. Aduh, saya ini begini. Saya ini begitu. Saya tidak bisa apa-apa. Padahal harusnya setiap manusia yang dicintai Allah pasti punya kelebihan, pasti punya sesuatu yang luar biasa. Hanya saja sering kita tidak menyadari. Ya. Lalu apalagi yang bisa dilakukan adalah saya mau berdoa. Berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, tapi saya mau berdoa mempersembahkan doa saya untuk orang lain, untuk sesama kita. Saya percaya semua yang di sini sudah melakukan itu. Betul enggak? Betul ya, betul ya Ibu? Ya, betul, kita sudah melakukannya. Lalu kita juga harus bisa peka terhadap kebutuhan sesama dan sekitar kita. Bukan orang-orang yang baik dengan kita, tapi saya juga mau peka pada orang-orang yang mungkin tidak kita kenal, mungkin yang tidak seiman, mungkin juga yang tidak sepaham dengan kita. Tapi saya mau berdoa. Lalu keluar dari zona aman ke zona iman. Kalau kita hanya mau terpaku melihat diri sendiri, kita hanya mau berpikir pada diri sendiri, maka itu namanya zona aman. Ya, sudah apa-apa ya. Pokoknya saya hanya berdoa, kemudian diam. Saya juga tidak nyakiti orang, tapi saya di rumah saja. Saya tidak mau lihat situasi di sekeliling saya. Tidak, teman-teman. Kita semua diutus menjadi misionaris kasih. Dengan segala keterbatasan kita, kita bisa memberikan diri kita untuk mengasihi sesama. Dengan cara berdoa, dengan cara mungkin menghibur, bernyanyi untuk mereka. Kita terlibat dalam kegiatan gereja yang masih mungkin kita
yang tidak punya apa-apa. Dia pria yang tidak bernama, tidak terkenal. Dia pria yang sederhana, tapi dia punya kepekaan yang luar biasa. Dia melihat tanaman yang mati, dia taruh di bawah dan tercurah air, ya, untuk mendapat kehidupan. Lalu dia bertemu dengan ibu yang mendorong, dia membantu. Ada anjing yang perlu makanan, dia beri. Ada anak yang butuh dana untuk pendidikan, dia memberikan apa yang dia punya, walaupun di dompetnya hanya sedikit yang dia punya. Ya. Lalu dia juga sempat memberikan pisang untuk tetangganya yang sudah tua dan miskin. Apakah dia orang yang kaya? Enggak. Dia orang miskin. Dia juga terbatas. Mungkin orang dunia menganggap bahwa itu tindakan bodoh. Kenapa? Karena dia sendiri kekurangan. Kenapa dia harus menolong yang lain? Tapi dia lakukan itu. Dia sendiri hanya makan di masa itu. Dia sendiri rumahnya rumah real. Dia tidak kaya. Dia tidak punya nama. Dia juga tidak pernah masuk TV. Dia juga tidak populer. Tapi dia adalah misionaris kasih yang sejati. Kenapa? Karena dia mau berbela kasih. Dia mau membagikan kasih yang dia miliki, baik pada tumbuhan, pada binatang, maupun pada sesama yang tidak diakui. Akhirnya anak kecil yang ditolong dia dengan uang receh itu bisa sekolah. Semua orang yang tadinya mengatakan dia bodoh sekarang berpikir, sudahkah aku bisa memberi kebahagiaan seperti yang dilakukan anak itu. Dia mendapatkan pelukan kasih, dia mendapat senyuman, dia mendapatkan yang tidak bisa diberi oleh orang. Itulah misionaris kasih. Teman-teman sekalian, apakah saya bisa seperti anak muda? Kalau semua kita di sini bisa seperti anak muda ini, maka dunia yang kita tinggal menjadi dunia yang penuh cinta. Dan itu sebenarnya harapan dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Kita diundang untuk menjadi misionaris kasih, sehingga orang lain yang melihat tingkah laku kita, yang melihat contoh keteladanan hidup kita sehari-hari, bisa melihat kasih Yesus yang sungguh luar biasa. Teman-teman, ada sebuah puisi dari Uskup Agung Helder Kamara. Saya cerita sedikit tentang Uskup Agung Helder Kamara ini, ya. Uskup Agung Helder Kamara ini dari daratan Meksiko Utara, ya. Kemudian beliau sungguh-sungguh memahami arti misi itu, dan dia menuliskan sebuah puisi. Saya tidak bacakan ini, nanti kita akan melihat juga ada sebuah lagu. Kita akan membacakan pelan-pelan, nanti ada bacaannya, ya. Ini kita lihat saja, nanti yang mau bisa lihat. Kita lihat ini, ya. Kita simak, dengarkan apa yang menjadi makna misi menurut Uskup Agung Helder Kamara. Misi berarti meninggalkan, pergi, melepas
memecah dinding keegoisan yang menjadikan kita dalam keakuan. Misi berarti berhenti berkisar pada diri sendiri, seolah-olah kita adalah pusat dunia dan kehidupan. Misi berarti menolak terikat pada masalah-masalah dunia yang kecil, di mana kita termasuk di dalamnya. Kemanusiaan itu jauh lebih besar. Misi selalu berarti meninggalkan, tetapi tidak selalu mengadakan pencarian. Di atas semua itu, misi berarti membuka diri sendiri bagi sesama, sebagai saudara dan saudara, menemukan mereka, menjumpai mereka. Dan jika untuk menemukan mereka dan mencintai mereka perlu menyeberangi lautan dan terbang melalui cakrawala, maka misi berarti pergi sampai ke ujung dunia. Uskup Agung Herbert Kamar. Setelah ini ada lagu, tapi ada sebuah kata-kata yang akan saya bacakan ya. Misi adalah keluar dari diri sendiri melalui doa, keheningan, iman dan harapan. Itu adalah modal utama bermisi. Selalu mendengarkan dan meneladani sang misionaris sejati. Gereja kita adalah misi. Misi bisa hanya dengan kecukupan, dengan perhatian. Misi bisa juga berbeda rasa terhadap para pedagang asongan. Misi berani juga menolong mereka yang membutuhkan saat mereka terlantar. Misi berani berdialog dengan orang-orang di sekitar kita, menjumpai orang-orang yang mungkin tidak bersama. Misi juga berani menjumpai mereka yang kurang, yang membutuhkan, yang mungkin dikuasai. Misi juga berani untuk menjangkau mereka yang sungguh-sungguh terluka, yang tersisih dan tidak terperhatikan. Misi harus berani terbuka bagi siapa saja yang kita layani dengan kasih, ketulusan, kerendahan hati. Misi selalu mulai dari diri sendiri, di sekitar kita, dan apa yang bisa kita buat dalam keseharian. Misi juga bisa berarti mendampingi kaum remaja untuk bertumbuh bersama sehingga mereka bisa mengalami kasih. Misi juga bisa berbagi bagi para lansia yang membutuhkan perhatian kita. Sejak anak-anak, misi selalu harus ditanamkan agar mereka berani menjumpai teman-temannya, berani menjumpai orang-orang yang ada di sini. Mungkin misi hanya bermain, belajar menikah, itu sudah misi jika kita lakukan dengan ketulusan hati. Bagaimana seorang imam menyapa anak kecil dan mereka pun melihat cinta Yesus di dalam diri para imam. Misi juga berpusat pada doa. Doa terutama oleh Maria berkata, misi melayani.
doa Rosario. Misi juga harus berani untuk belajar terus menerus dalam sepanjang hidup kita. Kalau seandainya ada yang tertarik untuk misi khusus, maka kita bisa menjadi seorang imam biarati seperti para suster dan pelaku. Misi juga mau menjumpai yang sakit, yang mungkin terlupakan. Misi berarti saya mau pergi sampai ke ujung dunia. Kalau seandainya Tuhan mengizinkan kita untuk diutus pergi. Oke, teman-teman, makna dari puisi Uskup Katolik luar biasa. Setiap kali saya membaca, setiap kali saya mendengarkan, saya selalu tersentuh. Karena saya sendiri belum bisa 100% seperti itu. Tapi saya berusaha berproses untuk bisa menjadi misionaris kasih. Dan hari ini saya bagikan kepada Anda semua. Saya percaya setelah pulang dari sini, Anda akan menjadi misionaris kasih dimanapun Anda berada. Misionaris kasih dimulai dari diri sendiri, dimulai dari keluarga, karena keluarga kita adalah gereja kecil kita. Gereja adalah misi, maka keluarga kita pun, gereja kecil kita pun adalah misi. Kita lanjut. Mari saya ajak Anda menjadi misionaris kasih, memulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, dari sekitar kita. Teman-teman sekalian, saya tidak perlu terkenal, saya tidak perlu punya nama, saya tidak perlu dikenal orang lain, tapi misi bisa dimulai dari hal yang kecil. Mencintai tetangga sebelah rumah kita, mencintai dengan berbuat kasih, memperhatikan mereka, peka, menyapa mereka. Kalau bertemu orang lain, bukan dengan wajah yang masam, tapi dengan senyum, pandangan mata yang penuh kasih, maka itu sudah bermisi. Jadi misi tidak harus ngomong ya. Kalau Tuhan izinkan saya misi pergi ke 5 benua, oke. Tapi misi itu bermula dari diri sendiri, dengan senyuman, dengan pandangan mata, dengan uluran tangan untuk saling menolong, itu sudah bermisi. Dengan berdoa, mendoakan orang-orang secara khusus, itu juga sudah bermisi. Saya lihatkan di sini, kita diminta untuk terbuka seperti jendela-jendela kaca. Kalau kita melihat ada sebuah jendela besar yang bening, gitu ya, dan itulah misi. Saya berani melihat keluar dan saya juga berani dilihat orang ke dalam. Berarti apa maksudnya? Saya berani membagikan kasih, tapi saya juga berani untuk membuka diri, menerima kasih Allah itu, sehingga kasih Allah yang dipancarkan dalam diri kita bisa memancarkan untuk orang lain. Kalau kita mendapat sinar matahari, itu mendapat curahan kasih dari Allah. Lalu apa yang sudah kita dapat
kita mau bagikan untuk mereka. Itu misi. Saya tidak perlu punya dana, saya tidak perlu punya kepandaian, saya tidak perlu punya kehebatan. Setiap orang yang mengaku dirinya murid Kristus, maka saya adalah pancaran kasih Allah itu. Dan kita itu sudah menjadi misionaris kasih. Saya percaya semua yang hadir di sini sudah sangat rajin berdoa, betul? Siapa yang rajin berdoa? Wah, semua sudah rajin berdoa. Dengan doa, kalau kita berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, tapi saya mau berdoa untuk orang lain, untuk tanah misi, juga kita berdoa untuk para pastor, biarawan-biarawati. Kita berdoa untuk orang-orang yang tidak kita kenal, yang membutuhkan doa-doa kita. Itu sudah bermisi. Ya. Lalu pertanyaannya sekarang, siapa yang di sini merasa saya sudah menjadi misionaris kasih? Boleh angkat tangan. Tidak menjadi misionaris kasih. Siapa yang sudah menjadi misionaris kasih? Angkat tangan tinggi-tinggi. Kalau bisa dua tangan. Ya, kita semua sudah menjadi misionaris kasih. Kita memberikan hati kita. Kita mau menggoda Ines misalnya, ya, supaya Ines bersukacita, itu juga misionaris kasih. Tapi kalau kita menggoda Ines dan membuat Ines menangis, itu bukan misionaris kasih. Ya, saya mau mendekati Kak Lucy dengan kabram, dengan senyuman, dengan pandangan mata yang penuh kasih, itu sudah menjadi misionaris. Oke, sekarang kita bangkit berdiri semua, kita bisa buka masker sebentar saja, tidak usah ngomong, buka masker. Kita latihan ya. Kita mau memberikan senyum yang paling manis buat Tuhan Yesus. Coba saya mau lihat senyum yang paling manis buat Tuhan Yesus. Wow, cantik-cantik ini. Ganteng-ganteng ya kalau senyum. Nah, sekarang saya mau memberikan tepuk tangan dengan sukacita supaya orang lain juga ikut bergembira bersama saya. Nah, teman-teman, tugas kita hanya satu. Kita mau menjadi saluran cinta Tuhan bagi sesama. Oke? Siap? Siap? Menjadi misionaris kasih? Kita mau menjadi misionaris kasih dengan hati yang terbuka. Terima kasih. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali.